Pencuri itu hanya karena menerima telepon saat mengemudi, tanpa sengaja melebihi batas kecepatan, dan tanpa sengaja ditemukan oleh polisi korup yang melakukan penjebakan di pinggir jalan. Oh, siap. Tidak lama kemudian, mobil polisi memaksa Lisa berhenti di pinggir jalan. Setelah berhenti, dia dengan cepat merapikan rambutnya dan berdandan cantik, berharap bisa menggunakan kecantikannya untuk menghindari masalah. Namun sang kepala polisi jelas tidak terpengaruh, langsung meminta Lisa menyerahkan dokumen untuk pemeriksaan. Sebenarnya Lisa juga tidak panik soal ngebut, paling-paling didenda 200, tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa sang polisi bukan orang biasa. Dia menuduh Lisa tadi tidak hanya ngebut melanggar aturan, tetapi juga melempar barang keluar jendela dan merusak lampu polisi. Belum sempat Lisa menjelaskan, polisi itu sudah menyerahkan surat denda dengan jumlah yang sangat besar. Kepala polisi menjelaskan, denda untuk ngebut 200, perbaikan mobil 800 sangat masuk akal. Jika tidak ada uang tunai, pergi ke pom bensin di sana untuk mengambilnya, dia akan menunggu di sana. Untuk mencegah Lisa melarikan diri, sebelum pergi, kepala polisi juga menyita ponselnya. Tampaknya ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Siapa sangka, begitu Lisa menyalakan mobil, kepala polisi langsung mengeluarkan senapan dan menembak bannya, membuat mobil yang kehilangan kendali bergoyang ke kiri dan kanan, hingga akhirnya berhenti setelah menabrak gundukan tanah kecil. Seharusnya menembak harus ada penjelasannya, tapi sang polisi malah pergi begitu saja dengan mobilnya seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun sedikit bingung, Lisa tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Sekarang mobilnya rusak, ponselnya juga disita. Untuk membayar denda 1.000, dia hanya bisa berjalan kaki ke pom bensin berikutnya. Tidak tahu berapa lama, akhirnya Lisa tiba di tempat yang disebutkan oleh polisi untuk bertemu. Baru saja masuk, dia melihat setumpuk uang receh di atas meja, dan penyakit profesionalnya kambuh lagi. Untuk mengalihkan perhatian, setelah mencuri uang, Lisa langsung menuju telepon umum di belakang, memasukkan beberapa koin dan menelpon pacarnya. Lisa menangis menceritakan pengalamannya, dan berharap pacarnya bisa segera datang menjemputnya. Namun, pacarnya lebih peduli mengapa yang menjawab teleponnya adalah seorang pria. Lisa tahu pasti ini ulah sang polisi, tetapi bagaimanapun dia menjelaskan, pacarnya tetap tidak mau percaya. Sampai di sini, pembicaraan pun berakhir dengan tidak menyenangkan. Yang lebih mengejutkan bagi Lisa adalah, saat itu polisi juga tiba di pintu, bahkan membawa mobilnya. Namun yang tak terduga, kali ini polisi tidak mempersulitnya, malah menawarkan perdamaian, menyerahkan dokumen dan ponsel Lisa. Mengenai denda, tidak perlu dibayar lagi, karena dia merusak lampu polisi, dan polisi juga menembak ban mobilnya. Jadi bukankah ini adil untuk semua orang? Setelah mengatakan itu, kepala polisi berbalik dan pergi. Ada pepatah yang mengatakan jangan melawan pejabat. Jadi karena kepala polisi bersedia mundur, Lisa juga tidak berniat untuk menyelidiki lebih lanjut. Begitu keluar dari pintu, dia melihat seorang pegawai toko sedang menangis terseduh-seduh. Setelah bertanya, dia baru tahu bahwa ternyata restoran baru saja kehilangan uang receh, sehingga bos memecat gadis itu. Karena yang mencuri uang adalah Lisa, maka karena merasa bersalah, dia dengan baik hati menawarkan untuk mengantar gadis itu pulang. Begitulah, mereka berdua memulai perjalanan bersama. Di tengah perjalanan, mereka bercakap-cakap dan tertawa, tetapi tak disangka, setelah saling mengenal sedikit, gadis itu ditembak di kepala. Ketakutan, Lisa baru saja berlari keluar dari mobil, dan langsung melihat debu tebal terangkat di kejauhan. Sepertinya ada mobil yang menuju ke arahnya. Jelas itu adalah pembunuh yang mengejarnya. Tanpa berpikir panjang, Lisa segera menyalakan mobil dan melarikan diri. Segera dia melihat dengan jelas wajah si pembunuh dari kaca spion. Orang itu bukan orang lain, melainkan sang polisi. Barulah Lisa tahu, ternyata orang itu adalah seorang pembunuh berantai yang kejam. Begitulah, mereka satu berlari di depan, satu mengejar di belakang. Situasi bertahan cukup lama, hingga melihat ada truk yang berhenti di pinggir jalan. Barulah Lisa berani menginjak rem, lalu berlari gila-gilaan mencari bantuan dari sopir truk. Sopir itu juga orang yang tangguh. Setelah mendengar pengalaman Lisa, tanpa banyak bicara dia langsung mengeluarkan senapan dari bawah kursi. Namun, dia menghadapi seorang agen yang mengenakan seragam polisi dan seorang wanita lemah yang berlumuran darah. Sopir itu harus mendengarkan siapa. Seorang wanita dikejar oleh seorang polisi gila dan dengan susah payah menemukan seorang sopir yang baik hati untuk membantu. Namun, polisi korup itu tiba-tiba muncul dan menuduh lebih dulu, mengatakan bahwa Lisa terlibat dalam kasus pembunuhan. Berharap sopir tidak hanya mendengarkan satu sisi ceritanya. Melihat sopir mulai ragu, polisi itu dengan tegas menarik pelatu. Demi menyelamatkan diri, Lisa segera berlari menuju mobil, melanjutkan perjalanan pelariannya. Sheriff juga tidak terburu-buru mengejar. Bagaimanapun, hanya ketika mangsa pergi jauh baru menarik. Seiring waktu berlalu, langit semakin gelap, dan tangki bensin Lisa juga habis. Dalam keadaan terdesak, dia terpaksa membawa mobil ke bengkel terdekat. Saat ini, ketegangan Lisa baru mereda. Kelelahan fisik membuatnya tertidur tanpa sadar, sampai seberkas cahaya datang, baru membangunkannya. Dengan panik, dia cepat-cepat bersembunyi di tempat gelap, mengambil sebatang kayu untuk berjaga-jaga. Melihat orang yang datang memakai sepatu polisi, Lisa mengayunkan tongkat kayu dan memukulnya. Ternyata Lisa salah. Orang ini bukanlah polisi gila, melainkan karyawan bengkel bernama Janggut Besar. Setelah kesalahpahaman teratasi, Lisa sambil meminta maaf dengan perhatian membalut luka Janggut Besar. Saat percakapan berlangsung, di luar kembali terdengar suara klakson mobil, dan si Janggut Besar berkata, mungkin itu bos yang kembali. Setelah berkata demikian, dia pun bangkit untuk menyambut. Tak lama setelah dia pergi, Lisa juga pergi ke kamar kecil karena kebelet. Daripada menyebutnya kamar kecil, lebih tepat disebut gudang, karena ruangan ini penuh dengan alat-alat. Tidak hanya itu, satu dinding juga dipenuhi dengan SIM. Saat itu, polisi juga datang. Tidak perlu berpikir panjang, semua ini adalah hasil karya polisi. Dia memberitahu Lisa, setiap dokumen memiliki serangkaian angka yang menunjukkan seberapa jauh mereka berlari sebelum meninggal. Saat itu, Lisa baru menyadari bahwa bos yang disebut oleh si Janggut ternyata adalah sang sheriff. Dia secara naluriah ingin melarikan diri, tetapi dipukul jatuh oleh si Janggut dari belakang. Ketika Lisa perlahan sadar dari pingsannya, keempat anggota tubuhnya sudah terikat sepenuhnya, dan sheriff mulai menceritakan kisahnya.
Ternyata montir besar itu adalah adik kandungnya. Salahkan saja nasib adiknya yang kurang baik. Beberapa tahun yang lalu, si besar jatuh cinta pada seorang wanita yang tidak baik dan akhirnya kehilangan segalanya. Bahkan otaknya terganggu, membuatnya menjadi gila. Untuk membalas dendam bagi adiknya, sang polisi menjadikan wanita sebagai target pembunuhan. Setelah menjelaskan, dia memberi isyarat kepada adiknya untuk memaksa membuka mulut Lisa dan memotong lidahnya dengan pisau kecil. Bukan untuk alasan lain, hanya sebagai kenang-kenangan. Rasa sakit yang hebat membuat Lisa kembali pingsan. Hingga larut malam, dia baru mulai sadar kembali. Jika dipikir-pikir, tidak terlalu buruk. Meskipun lidahnya hilang dan tidak bisa bicara, setidaknya nyawanya masih selamat. Jadi, saat kedua bersaudara itu menonton kartun, Lisa diam-diam mengambil sebilah pisau dan berhasil melarikan diri dari sarang penjahat. Namun, karena tidak familiar dengan medan, dia segera ditemukan oleh kepala polisi. Kepala polisi tidak langsung menabraknya, melainkan dengan tenang duduk di dalam mobil, ingin melihat seberapa jauh Lisa bisa berlari dengan tubuhnya itu. Tidak tahu sudah berapa lama, pemeran utama akhirnya kehabisan tenaga dan jatuh ke tanah, berhenti di 800 meter. Melihat hal ini, polisi segera mencatat hasil Lisa, lalu mengatur ulang alat, berjalan ke sampingnya, dan melemparkan sebuah pistol. Di dalamnya hanya ada satu peluru. Nanti polisi akan mengemudi kembali. Lisa memiliki dua pilihan. Pertama adalah menembak mati polisi dalam proses ini, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kedua adalah melesetkan tembakan dan ditabrak oleh polisi. Namun yang tidak diduga oleh polisi adalah Lisa memilih opsi lain, yaitu menembak dirinya sendiri. Aturan permainan dilanggar. Polisi langsung tidak senang. Sambil mengomel dia maju untuk memeriksa situasi, tanpa menyadari bahwa mangsanya sebenarnya belum mati. Peluru tadi tidak mengenai kepala, sedangkan darah itu disemburkan oleh Lisa dari mulutnya. Hanya karena gelap, polisi tidak bisa melihat dengan jelas. Ini memberi Lisa kesempatan untuk melawan. Sekarang identitas bertukar, Lisa menjadi polisi yang mengemudi, menjadi yang memegang senjata. Dengan satu injakan gas, mobil langsung melaju ke arah polisi. Karena gelap, pandangan terhalang, tembakan pertama polisi mengenai lampu sumur, dan saat ingin menembak lagi, baru menyadari bahwa di dalam senjata hanya tersisa satu peluru. Ternyata Lisa sudah mengambil magazin peluru, akhirnya polisi hanya bisa pasrah. Sebenarnya Lisa bisa saja pergi begitu saja, tapi dia tidak melakukannya, melainkan kembali ke bengkel. Di satu sisi, dia ingin mengambil lidahnya, berharap bisa menemukan rumah sakit yang bagus untuk membantunya menyambung kembali. Selain itu, dia juga bersiap mengumpulkan informasi korban untuk diserahkan kepada polisi. Siapa sangka saat itu adik si polisi, si Janggut, tiba-tiba muncul. Dan Lisa juga memutuskan untuk berbuat baik sampai akhir. Karena kamu sudah datang, lebih baik kamu turun menemani kakakmu. Satu keluarga harus mati bersama-sama. Setelah melakukan semua ini, Lisa membawa bukti yang telah dikumpulkan dan mengendarai mobil menuju kota yang terang benderang. Dan cerita pun berakhir di sini.